Halo teman-teman, pada video kali ini saya ingin sharing dengan Anda tentang sebuah prinsip penting yang menjadi gaya hidup saya sekarang, cara main hidup saya sekarang, ya. Dan ini menjadi mindset saya sekarang. Ya, apa itu? Prinsipnya adalah dinamakan dengan skalabilitas, yaitu skalabilitas, ya, skalabilitas. Pengalaman gagal saya, ya, sering saya ungkapkan ini, dan saya ingin cerita bagaimana saya merecovery keuangan saya ketika dulu bangkrut, ya. Bisa Anda bayangkan, apa jadinya seandainya Anda hidup, Anda bangkrut, rugi nyampe 8 miliar. Apa yang Anda lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut? Yes, bingung, frustasi, stres, dan semacamnya. Itu pun yang terjadi dengan saya. Ketika itu, dalam kondisi normal, berpikir jernih, saya mencari tahu, mencoba mencari tahu, apa yang harus saya lakukan agar bisa menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan kerugian ini. Maka saya punya banyak opsi. Opsi pertama adalah bekerja. Oh, ternyata tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan income 100 juta dengan kondisi bekerja, dengan tidak punya ijazah? Tidak mungkin banget. Ya, itu yang pertama, bekerja tidak mungkin. Ya. Terus saya berbisnis. Berbisnis pun, ya, untuk pertama kali saat bangkrut, jelas-jelas itu butuh waktu yang sangat lama. Anda harus menabung profit Anda untuk bisa memutar uang terus ke produk dan seterusnya. Investasi produk apa? Ya, investasi uang berapa? Uang dari mana? Tidak ada. Maka ketika itu saya memutar otak saya, gimana caranya saya bisa melakukan dan mendapatkan income dalam jumlah yang sangat banyak, tapi dengan effort yang tidak terlalu capek. Ya, apa itu yang saya lakukan? Bagaimana persisnya saya melakukannya? Maka saya menemukan prinsip skalabilitas ini. Ya, dengan begini Anda akan bisa menemukan sebuah strategi mendapatkan sebuah hasil yang berkali-kali dengan hasil yang cuma satu kali. Bayangkan, capeknya satu kali, terima hasilnya berkali-kali. Ya, apa saja yang saya lakukan ketika itu dan sampai saat ini juga, sampai video ini dibuat, saya masih melakukannya. Ini menjadi cara main saya dalam bisnis. Apa itu? Pertama, saya menciptakan bisnis lebih banyak. Sekali lagi, saya menciptakan bisnis lebih banyak. Ya, saya punya target hidup. Ya, saya punya target bisa create 100 miliar setahun, 1 triliun satu tahun. Ya, kalau Anda sekarang punya cuma sekedar satu bisnis, Anda harus mencapai 100 miliar. Kalau saya pribadi itu sangat luar biasa berat. Kecuali jualan properti itu bisa, cuman yang lainnya itu luar biasa berat. Maka apa yang saya lakukan sekarang? Dengan prinsip skalabilitas, saya menciptakan 10 bisnis. Dengan omset masing-masing setiap setahun adalah 10 miliar. Maka ketika untuk mencapai 100 miliar, hanya 1 tahun saja cukup. Ya, 10 bisnis dikali 10 dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, katakanlah 10 bulan yang efektif, maka 100 miliar sudah dicapai. Bahkan lebih dari 100 miliar. Itu yang saya lakukan. Saya menciptakan lebih banyak bisnis. Ya, karena saya sadar itu adalah skalabilitas. Makin banyak bisnisnya, makin banyak dividen ataupun bagi hasil yang kita dapatkan. Itu tujuannya sebenarnya. Itu yang pertama. Jadi Anda jika ingin meniru saya, maka ayo ciptakan bisnis sebanyak mungkin. Loh Kang, kan katanya harus fokus. Ini gimana cerita gitu ya. Ingat, fokus kita adalah mencapai goal kita, ya. Kalau saya goalnya adalah 100 miliar. Anda goalnya apa? Kalau saya goalnya 100 miliar, ya sudah. Fleksibel caranya. Caranya gimana ya? 10 bisnis. Kebayang ya kawan-kawan ya? Itu yang pertama. Menciptakan bisnis lebih banyak. Yang kedua, Anda harus membuat produk lebih sering. Sekali lagi, membuat produk lebih sering. Produk di sini dalam berupa karya. Ya, entah itu karya kayak misalkan buat video kayak gini, e-course kah, atau produk digital kah, tools kah, software kah, ingredients kah, atau apapun itu. Alhasil Anda harus menciptakan ataupun membuat produk lebih sering. Jangan tanya saya kenapa akhirnya setiap tahun saya meluncing banyak produk. Ya, buku saya pribadi, yes. Buku yang lain pun, yes. Saya membuat produk lebih banyak. Buat produk mesin kreativitas sangat banyak. Produk Billionaire Coach sangat banyak. Billionaire Store sangat banyak. Banyak. Karena disitulah saya akan mendapatkan passive income. Di setiap kali saya menulis, akan ada royalti yang saya dapatkan. Setiap kali saya buat tools atau buat e-course atau buat produk digital, maka saya dapatkan lisensi atas penjualan berulang. Ya, ingat, cuman diem doang,
Pertama tadi bisnis jalan, ada tim yang menjalankan. Yang kedua adalah buat produk tiap kali butuh duit, tinggal di launching kembali. Maka saya akan mendapatkan terus-terusan. Bandingkan dengan cara yang kedua. Kalau misalkan saya cuma sekedar ngisi training kayak gini, keliling Indonesia ngomongin hal yang sama, apa yang akan terjadi? Saya akan capek. Dan itu bukan cara terbaik untuk mendapatkan uang. Ya, cara terbaik untuk mendapatkan uang adalah dengan cara Anda rekam video seperti ini, Anda sebarkan se Indonesia, Anda capeknya cuma satu kali, ya, tapi bisa menikmati hasil berkali-kali. Itu skalabilitas. Ya, ingat, membuat produk lebih sering. Targetkan setahun Anda buat produk berapa, karya Anda sendiri, supaya Anda bisa mendapatkan passive income dari karya Anda tersebut. Nomor 2 itu. Nomor 3, yang tidak kalah lebih penting adalah Anda harus menjangkau audiens lebih banyak. Ya, menjangkau audiens lebih banyak. Itulah kenapa saya selalu bersemangat ketika harus diundang mengisi seminar, dihadir oleh 1.000 peserta. Karena apa? Jangkauan saya sangat banyak, 1.000 peserta. Dibandingkan saya hanya sekedar mengisi workshop, isinya cuma 10 orang doang. Ya, capeknya sama, sekali lagi capeknya sama, efeknya beda. Maka mulai sekarang dan seterusnya, ya bahkan sebelumnya sebenarnya, saya sudah punya prinsip, jika saya mengisi seminar, pesertanya harus banyak. 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang. Sekali ngomong, langsung skalabilitasnya banyak. Dapatin list email dalam jumlah yang sangat banyak dalam satu waktu. Enaknya seperti itu. Termasuk kalau kita misalkan jualannya produk, nggak harus kayak saya nih misalkan Anda bisa menggunakan skalabilitas. Poin yang ketiga adalah dengan cara beraktif ataupun aktif di sosial media, ya, di Facebook, di Instagram, di YouTube, terserah. Menjangkau lebih banyak audiens ataupun market Anda, ya. Anda bisa masuk ke radio, bisa masuk ke media cetak koran dan segala macam, majalah, televisi, semua itu skalabilitas. Pencet, boom, langsung banyak dapatnya, ya. Anda sekarang mungkin tahu yang namanya penjualan CD di KFC, saya sebut merek aja nggak apa-apa ya, KFC, itu penjualannya luar biasa besar, omsetnya tinggi banget. Hanya gara-gara CD, kawan-kawan semua. Tapi leverage-nya apa? Skalabilitasnya apa? KFC, ya. Banyak contohnya, ya. Microsoft, ya, atau misalkan Microsoft mungkin ya, Bill Gates, Microsoft-nya perusahaannya Microsoft-nya, tapi dia masuk ke setiap produk-produk yang bukan milik dia. Itu skalabilitas. Pertanyaan saya buat Anda adalah, apa skalabilitas hidup Anda? Bagaimana cara Anda melakukan strategi skalabilitas ini? Kalau Anda tanya saya, jelas. Pertama, saya akan membangun bisnis lebih banyak. Skalabilitas. Makin banyak bisnisnya, makin banyak passive income-nya. Ya. Nomor 2, saya akan membuat produk lebih sering. Dan saya akan menggunakan prinsip yang lainnya, more launch, more money, more campaign, more money. Makin sering launching produk, makin banyak uangnya. Dan yang ketiga adalah saya akan menjangkau audiens lebih luas, lebih banyak. Dengan cara seperti apa? Mengisi seminar-seminar dalam jumlah peserta yang banyak, memberikan webinar gratis untuk banyak orang, memberikan Facebook Live untuk banyak orang, dan masuk ke media-media sosial yang lainnya, yang itu benar-benar bisa menjangkau ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang. Skalabilitas. Pertanyaan saya buat Anda adalah, apa skalabilitas Anda? Silakan pikirkan dan pastikan itu benar-benar meleverage hidup Anda, meleverage bisnis Anda menjadi lebih baik lagi. Itu saya mungkin dari saya, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.